Jadi ini asuransi ya, asuransi itu tentunya petani harus dari awal berkomitmen ikut program asuransi sebelum terjadi ya. Jadi tidak bisa kalau petani sudah mereka sudah kejadian mengalami puso baru ikut asuransi tidak bisa. Jadi harus dari awal mereka ikut program asuransi, nanti ada preminya, dari premi itulah nanti akan diterbitkan perjanjian antara pihak petani dengan pihak dalam ini Jasindo untuk mengcover asuransi mereka. Jadi memang harus kerja dari awal. Kita dorong para petani kita ini untuk ikut program asuransi sebelum mereka kejadian kekeringan maupun kebanjiran atau mungkin terkena serangan hama dan lain-lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, untuk dana klaimnya atau saat mengklaim apakah memang ini sulit dilakukan atau justru sudah banyak kemudahannya Pak Rahmanto? Jadi gini, kalau kita petani mengajukan klaim ada persyaratannya. Mereka mengajukan klaim ke pihak misalnya Jasindo, nanti akan dicek oleh mereka kebenarannya. Jadi tanaman yang bisa diklaim ini memang memenuhi syarat mereka mengalami puso. Ya. Kriteria puso kan ada. Ya. Sekian persen tanaman tidak bisa dipanen, kurang lebih 70% misalkan tidak bisa dipanen, ini baru bisa dikatakan bahwa itu puso. Ya. Jadi ada ketentuannya mengenai puso ini. Ini baru ada kesepakatan. Jangan-jangan petani ini baru masih bisa panen 50%, mengatakan puso ini tidak bisa. Jadi ada ketentuannya yang dilihat bersama oleh tim antara dinas dengan Jasindo, disetujui baru diproses untuk klaimnya. Oke, baik. Kita mengamati isu lainnya, Pak Rahmanto, yang mana tadi juga disebutkan oleh Pak Suswono, ini para petani kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan atau KUR karena lokasinya misalnya saja jauh dari kecamatan, sedangkan bank ada di kecamatan, dan masih banyak juga para petani atau para perbankan yang mana memang masih membutuhkan agunan dari para petani saat melakukan atau menyalurkan pembiayaan dari perbankan. Bagaimana pendapat Anda, Pak Rahmanto? Ya, ini memang salah satu upaya dari Kementan untuk meningkatkan produksi pertanian, andalannya adalah dari KUR. KUR ini selama periode beberapa 3 tahun ini mengalami peningkatan terus ya, bahkan sampai nilainya di atas 80 triliun ini untuk pertanian, tentunya ini menggembirakan. Ya. Memang di lapangan beberapa kendalanya adalah tadi petani kita masih kesulitan untuk mengakses KUR ini. Oleh karena itu strategi Kementan yang dilakukan adalah menggandeng off-taker. Ya. Jadi off-taker inilah yang akan memberikan jaminan kepada perbankan bahwa apa yang dipinjamkan petani benar-benar aman. Off-taker ini yang akan membimbing para petani berproduksi, kemudian akan menampung hasilnya dengan harga yang sudah disepakati sehingga ada jaminan. Jadi pihak bank pun merasa aman karena ini sudah ada off-taker. Jadi off-taker inilah yang terus kami ketemukan dengan para petani, dengan perbankan juga, antara tiga ini kita fasilitasi sehingga ini bisa diwujudkan. Dan ini yang terjadi, makanya KUR ini bisa terserap dengan baik karena terus kami dampingi para petani, perbankan, off-taker untuk bisa melaksanakan KUR ini. Oke, baik. Kami harapkan makin ke depan makin dipermudah begitu ya terkait pembiayaan usaha tadi ini, Pak Rahmanto. Pak Rahmanto, andai kita mengamati fenomena yang terjadi yaitu El Nino yang berdampak pada kekeringan di sejumlah lahan produksi tani Indonesia, sebetulnya seberapa mampu Anda melihat terkait para petani kita untuk menggunakan teknologi-teknologi pertanian yang ada? Jadi para petani kita ini sebenarnya sudah kita edukasi ya mengenai pemanfaatan teknologi. Yang pertama adalah teknologi bagaimana meningkatkan ketersediaan airnya misalkan. Kita bantu petani melakukan bimbingan teknis, ya, baik yang dilakukan oleh para penyuluh maupun kadang kami langsung turun memberikan fasilitasi dengan teknis teknologi ini, menangkap air hujan, kemudian menyimpannya dan memanfaatkan pada musim kemarau. Kita bikin embung-embung atau tandon-tandon air bawah tanah
kemudian juga teknologi long storage dan sebagainya. Tapi banyak teknologi pertanian yang meningkatkan produksi. Ya. Kita coba para petani kita edukasi ya, mereka itu dalam melakukan budidaya hemat air ini penting sekali ya. Jadi mereka saya lihat di lapangan masih boros dalam menggunakan air irigasi ya. Oleh karena itu teknologi hemat air misalkan intermittent atau istilahnya kering basah, kemudian juga kita ada sistem SRI. Ini tentunya teknologi yang terus kita informasikan pada petani supaya mereka bisa hemat air dan tetap mempunyai produksi yang tinggi. Kemudian juga terkait dengan El Nino ini, kita sudah mengedukasi petani supaya menggunakan kalender tanam. Ya. Jadi informasi iklim ini selalu berubah-ubah, ya. Perlu diupdate. Ya. Nah, update daripada informasi iklim ini tentunya bisa dilihat di dalam wujud yaitu kalender tanam. Jadi kami mintakan para petani kita ini supaya mengikuti jadwal kalender tanam yang diterbitkan oleh Kementan melalui kalender tanam ini. Ya. Misalkan ketika tahun ini terjadi El Nino, tentunya apa yang harus dilakukan? Tanamnya maju atau mundur? Ini tentunya harus diupdate di dalam kalender tanam. Oke. Kemudian juga ada teknologi mengenai benih, pemasangan benih tahan kering. Saat ini sudah disediakan benih tersebut ya, ini bisa dimanfaatkan oleh para petani. Baik, jadi